Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Ibu Karuna Murti yang mengampu BK, tepatnya itu untuk bimbingan konseling untuk anak-anak semua yang ada di sekolah. Pagi ini Ibu akan berbicara tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sini dimaksudkan adalah untuk membantu mengentaskan atau memecahkan semua permasalahan yang ada di sekolah, termasuk yang dialami oleh anak-anak, terutama mengenai kesulitan belajar, kemudian bergaul dengan teman-temannya, atau tentang kepedulian yang masih bingung tentang pendidikan belajar untuk selanjutnya, seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan stigma bahwa anak yang masuk ke ruang BK adalah tanda kutip anak yang bermasalah, tidak. Tetapi masuk BK adalah untuk memecahkan permasalahan bersama-sama. Bukan guru BK-nya yang memecahkan suatu permasalahan, tetapi guru BK cuma menunjukkan ini loh yang harus dilakukan, dan yang mengambil kesimpulan itu sendiri adalah anak-anak. Dan program yang sudah ada di SMP Kanisius Pati tentang BK, bimbingan konseling yang kaitannya dengan pendidikan karakter, itu adalah religius, kemudian ada nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian. Anak-anak SMP diharuskan idealnya sudah mengerti tentang hal itu, dan itu yang harus kita kembangkan. Misalkan saja tentang gotong royong, bagaimana kita membantu temannya. Membantu bukan dalam arti kita kerjasama mencontek, tidak, tapi banyak hal, mengambilkan sesuatu, teman yang tidak tahu itu belajar bareng-bareng, seperti itu. Nah, itu yang sudah ada di SMP Kanisius Pati. Kita tinggal mengembangkan hal lain yang tentunya akan lebih baik lagi dari hal yang sudah berjalan. Contohnya apa? Meningkatkan iman, kemudian rajin, terus berprestasi tentunya. Kalau karena tujuan di dalam belajar di sekolah adalah prestasi, itu yang perlu kita tingkatkan kaitannya dengan pendidikan karakter di SMP Kanisius Pati. Harapan ke depan untuk kemajuan SMP Kanisius Pati itu ada 4 pilar yang harus kita pegang dan kita laksanakan betul-betul di sekolah. Karena setiap sekolah yang ada di Pati pasti memiliki standar kemajuan sendiri-sendiri tergantung stakeholder atau pimpinan sekolah tersebut. Dan di SMP Kanisius Pati memegang 4 pilar yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pilar 1, simpliciter, meliputi melayani, bela rasa, kerendahan hati, keramahan, anti kekerasan, solidaritas, kegembiraan, dan kesederhanaan. Itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua itu confidenter atau kepercayaan, meliputi bersandar pada iman akan Allah atau religius, rasa hormat terhadap tata ciptaannya, transformasi diri, keindahan atau estetika, kemandirian, dan pengosongan diri. Pilar yang ketiga itu membahas tentang tangguh, kreatif, jujur,
bertanggung jawab, menjunjung kebenaran, logika, dan disiplin. Pilar yang keempat adalah community. Community ini membahas tentang persaudaraan dalam perbedaan, relasional, komunikatif, universalis melampaui batas suku, bahasa, agama, antar golongan. Kemudian kebaikan atau etika, keadilan, dan bergotong royong. Sebenarnya 4 pilar ini sudah ada dan tertanam nyata di SMP Kanisius Pati. Tetapi hal itu perlu ditegaskan lagi, perlu kita wujudkan lagi di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan SMP Kanisius Pati ataupun di lingkungan luar, di rumah, di tempat kita bergaul. Kita harus memiliki jiwa seperti 4 pilar yang Bu Karuna sebutkan. Ketika hal itu sudah betul-betul merasuk di hati kita, itulah yang dikatakan karakter anak-anak Indonesia, karakter anak-anak Kanisius telah mendarah daging di diri anak-anak semua. Demikian tadi sekilas tentang gambaran bimbingan konseling tentang pendidikan karakter yang ada di SMP Kanisius Pati. Harapan ke depan, walau kita belum bisa bertatap muka, kita pembelajaran masih melalui online, bukan berarti anak-anak tidak bisa konseling. Anak-anak masih bisa melakukan konseling melalui media online. Dan waktunya bebas kapanpun anak-anak bisa. Untuk kedepannya, Bu Karuna ingin anak-anak menggambarkan diri masing-masing pribadi tentang karakternya, karena kita harus tahu karakter kita itu seperti apa. Coba, Bu Karuna pengen coba tuliskan gambaran tentang diri kalian itu di kertas, tidak usah banyak-banyak. Misalkan, Bu, saya itu karakternya seperti ini dan sebagainya, bla bla bla. Tuliskan seperti itu. Dan tuliskan keinginan anak-anak ke depannya itu mau seperti apa. Begitu ya. Jika ada yang kurang jelas, kita masih bisa berkonsultasi melalui media online atau melalui WA dan sebagainya. Banyak fasilitas yang ditawarkan di SMP Kanisius Pati. Begitu saja dari Bu Karuna, dan terima kasih untuk anak-anak semua atas perhatiannya.